Iya, sebelum masuk ke pembahasan, mari kita bahas dulu hal-hal kecil yang menurut Mimin itu menarik dan selalu saja diperhatikan oleh artis dari manhwa Elecit. Nah, hal-hal kecil ini itulah yang terkadang saat kita melihatnya membuat kita tergelitik atau bahkan tertawa. Contoh, pada chapter 218 terlihat kucing Kaiden sedang melakukan pull up. Dan itu kan kayaknya gemoy banget dan lucu. Terus ada juga saat Kerten itu pura-pura tidur atau tertidur seperti di atas singgasana. Padahal kalau kalian perhatikan lebih detail, itu tuh kerdus loh. Atau jangan-jangan itu adalah kerdus yang dipakai oleh Kaiden sebelumnya. Hanya saja memang di atasnya dikasih alas jadi kelihatan mewah. Nah, detail-detail kecil seperti inilah yang membuat manhwa Elecit lebih menarik lagi. Gimana menurut para readers? Setuju nggak? Oke, langsung saja ke pembahasan. Pertama, Mimin mau membahas tempat yang dikunjungi oleh Duke yang Mimin anggap sebagai markas dari Frame. Nah, kalau dilihat-lihat sepertinya itu bukanlah dunia nyata. Jadi, kemungkinan besar itu adalah pemisah ruang yang diciptakan oleh Awaken kuat. Jadi, setelah melihat pemisah ruang yang diciptakan oleh Kerten, Mimin pun menyimpulkan bahwa karakteristik pemisah ruang itu tergantung kemampuan dari Awakennya. Dan melihat pemisah ruang yang agak menyeramkan itu ya, kemungkinan sih kayaknya yang menciptakan itu termasuk dari top 10. Entah itu Snyder atau Andre atau mungkin ada top 10 lainnya. Karena kalau misalkan pemisah ruangnya ecek-ecek pasti bisa ditemukan dengan mudah. Jadi sebagai tempat persembunyian ataupun markas, pemisah ruang tersebut harus diciptakan oleh orang kuat pula. Dan menurut Mimin pasti termasuk dari top 10. Selanjutnya, orang yang ditemui oleh Duke, ternyata dia adalah murid asli dari Snyder. Itu juga apa yang disampaikan oleh Kerten Kaiden, yaitu saat mengetahui Duke menggunakan kemampuan Snyder, Kerten pun sadar, Kaiden pun sadar bahwa Snyder itu sebenarnya sudah memiliki seorang murid. Jadi kemungkinan memang benar juga jika Duke adalah murid barunya. Entah ini murid asli atau cuman diajarin teknik terus si Duke ngaku-ngaku jadi murid. Dan melihat dari karakteristiknya, kemungkinan besar si karakter baru ini juga termasuk Awaken peringkat dunia. Entah masuk 100 besar ataupun 50 besar. Nah, kalau kira-kira menurut para readers masuk berapa besar? Tapi kayaknya mungkin 50 besar ya kalau melihat masternya merupakan bagian dari top 10. Lanjut, kira-kira menurut para readers gimana nih ya? Kan si karakter baru ini mengetahui jika murid Kaiden itu berada di Akademi Awaken Dunia. Kira-kira apakah dia akan melakukan hal ceroboh, yaitu mendatangi Akademi Awaken Dunia dan menyerang Jiwo? Atau ia hanya memantau saja, lalu melihat bagaimana situasi kedepannya dan menyerangnya nanti ketika ada celah ataupun kesempatan? Karena ia juga seharusnya sudah tahu dong bagaimana kemampuan dari Kaiden yang setara dengan top 10 pula. Nah, tapi kalau si karakter baru ini datang ke Akademi Dunia, otomatis kepulangan dari murid Korea akan diundur. Tapi, jika ia berusaha menyerangnya saat Jiwo ada di Korea, itu sih mungkin aja terjadi ya. Karena setiap kali Sujiwo selesai melakukan pelatihan, selalu saja ada orang yang menyerangnya. Ini seperti apa yang disampaikan dari beberapa readers di kolom komentar. Mimin juga akhirnya inget ya, setiap kali Jiwo berlatih atau setiap kali selesai dari Akademi Awaken, itu selalu saja ada orang yang mengincar Jiwo. Jadi mungkin saja ya nanti setelah kepulangannya dari Akademi Awaken Dunia dan setelah mendapatkan info atau banyak kabar yang menyebar jika Kaiden memiliki seorang murid, akan ada banyak orang bodoh yang berusaha menyerangnya. Tentu saja itu semua demi imbalan yang besar. Apalagi jika orang-orang tersebut merupakan musuh bebuyutan Kaiden atau orang yang membenci Kaiden. Karena kita semua sudah tahu saat Kaiden berusaha untuk mencapai puncak, ia banyak mengalahkan orang.
Dan orang-orang tersebut tentunya akan mendendam kepada Kaiden, sama halnya dengan Bator. Jadi kemungkinan hal tersebut juga yang membuat mereka berusaha untuk menyakiti murid Kaiden untuk membalas dendam. Nah, kemungkinan juga ya setelah insiden di Akademi Awaken Dunia, mungkin nanti banyak Awaken Korea yang mendaftarkan dirinya secara resmi untuk menjadi peringkat dunia. Untuk apa? Tentu saja untuk menjaga keamanan negara mereka. Semakin banyak Awaken peringkat dunia, semakin besar pula keamanan negara mereka. Jadi mungkin saja bukan hanya Jiyoung yang akan mendaftarkan dirinya, tapi mungkin Han Song-e, Kang Sopil, Kang Soman, dan mentor-mentor lainnya pada akhirnya akan menunjukkan kemampuan sejati dari Awaken Korea, dan itu dengan mendaftarkan diri mereka sebagai Awaken peringkat dunia. Jadi intinya menurut Mimin setelah melihat insiden yang terjadi di Akademi Awaken Dunia membuat sudut pandang para Awaken di Korea berubah 180 derajat. Mereka tidak akan lagi menyembunyikan kemampuan mereka terutama untuk melindungi generasi muda dari ancaman organisasi-organisasi jahat seperti FREP. Nah, kalau menurut para readers gimana? Coba coret-coret di kolom komentar. Oke, itu saja dulu. Ketemu lagi di next video. Bye-bye. Oh ya, ada satu yang kelupaan. Di minggu lalu, Mimin sempat berasumsi jika mungkin saja Schneider adalah salah satu dari 3 orang yang menyerang Kaiden. Tapi saat mendengarnya, si Kaiden nampaknya biasa-biasa aja. Nah, itu menyimpulkan bahwa Schneider bukanlah orang yang menyerang Kaiden. Udah, itu aja.